Nggak ada pola karir P3K, Pak. Oh, nggak ada ya, Pak, ya? Nggak ada. Perintah 9 itu ada di... Oke, iya siap. Oke, cukup ya. Saya Ya, lanjutkan makasih, ini. Kalau Pak Ferda sudah ya, cukup ya. Juga Mas Suryo mau berinteraksi, Ibu atau Bapak Ferda nih dari LPP RRI. Silakan Ibu Ferda atau Bapak. Izin, wajahnya nggak kelihatan. Oh Bapak, maaf. Silakan. Nggak apa-apa, Pak. Selamat siang. Ya. Moderator dan narasumber. Ya, Saya dari Ferda dari LPP RRI di bagian kepegawaian. Ini banyak yang jadi pertanyaan teman-teman P3K itu pola karir, Pak. Jadi pola karirnya itu seperti apa sih gitu. Jadi misalnya dia masuk tadinya di jenjang pertama atau asisten gitu. Apakah dalam 5 tahun itu ada kemungkinan untuk bisa naik? Prosesnya seperti apa gitu sih? Itu aja pertanyaannya, Pak. Makasih. Siap, terima kasih. Silakan Mas. Nggak ada pola karir P3K, Pak. Oh, nggak ada ya, Pak, ya? Nggak ada. Perintah 9 itu ada di... Oke, iya siap. Oke, cukup ya. Saya Ya, lanjutkan makasih, ini. Kalau Pak Ferda sudah ya, cukup ya. Mas, ini Zoom, kalau ada yang masih ingin klarifikasi, bertanya ke Mas Suryo, berinteraksi. Mumpung waktu beliau ini sangat terbatas, dan kalau bisa berinteraksi langsung, mungkin ada ini ya, kepuasan sendiri bagi Bapak Ibu peserta terkait dengan coaching PPPK kali ini. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya terpaksa bacain lagi nih dari akun live chat YouTube kita. Ada beberapa pertanyaan ini Mas Suryo ya. Kalau boleh masih ada waktunya Mas Suryo izin. Ini pola karir ya, tadi sudah disebutkan nggak ada pola karirnya. Ini soal pengisian apakah P3K ini ada pertanyaan juga harus mengisi dupa gitu ya. Pertanyaannya juga tadi untuk terkait dengan penilaian kinerja gitu ya. Mungkin itu bisa dijawab Mas Suryo. Ini jabatan fungsional di sebelah sebenarnya. Tapi apa ya, saat ini itu ada dualisme, ada duplikasi. Penilaian kerja menggunakan SKP, penilaian kerja juga masih tetap menggunakan angka kredit di situ. Nah, makanya ini teman-teman sedang membahas itu. Tapi saat ini salah satu kinerja dari jabatan fungsional itu salah satunya angka kredit masih. Mungkin nanti transisi yang ini juga teman-teman sedang di sebelah ini sedang membahas untuk pengganti angka kredit dengan apa namanya ekspektasi pimpinan. Jadi ada yang bilang ini kan bukan angka kredit saya, jadi nggak dikerjain dan lain sebagainya. Untuk menghindari itu mungkin ya salah satunya. Tapi memang ini di sebelah prinsipnya bahwa performance kinerja itu saat ini masih melihat dari angka kredit dan SKP di situ. Ada dua hal itu. Mas Suryo, izin satu pertanyaan lagi nih terkait ini ya status THK2 ini Mas. Jadi dari Ibu Retni nih pertanyaannya adalah gimana jika non ASN yang ex THK2 setelah tayang publik ternyata berubah statusnya menjadi non THK2, apa berpengaruh dengan datanya? Berubah status ini. Aduh, ini kan yang bersangkutan juga punya akun, Pak. Jadi kalau yang bersangkutan milihnya non ASN ya berarti nanti muncul non ASN. Jadi untuk kaitan teknis itu di panduan saja Pak ada di situ. Siap. Kalau untuk THK2 itu kan update status yang bersangkutan masih ada atau tidak di situ. Nah, yang mendata ini kan yang teman-teman non ASN yang non THK2 Pak sebetulnya. Siap. Nah, itu kalau lihat di chat kita, chat Zoom-nya, Mas Suryo, izin itu dari Pak Bangkit bertanya tuh masa kerja P3K selama 5 tahun dengan opsi apakah otomatis atau melalui tes lagi? Jika tidak melalui tes, maka bagaimana dengan kualitasnya? Ya, ada dua nih Mbak Vio juga nanya bocoran. Yang pertama ini Pak, siapa tadi? Pak Bangkit. Dan Pak kemudian Bangkit, ya, tentu, kalau perpanjangan ini kan sebenarnya tinggal diperpanjang karena prosesnya itu kan untuk menilai kinerjanya. Kalau kinerjanya buruk bisa tidak diperpanjang. Kalau kinerjanya baik ya diperpanjang. Itu 5 tahun, 5 tahun. Nah ini juga ada yang menyampaikan masukan juga Pak. Kenapa dibatasi sih 5 tahun berikutnya? Kalau 5 tahun berikutnya kok selesai gitu? Apakah tidak diberikan selesainya apabila yang bersangkutan itu performanya bagus dan sebagainya? Yang itu udah sampai pimpinan sih mungkin dalam waktu ini juga akan segera dibahas kaitan dengan itu Pak. Kemudian ini ada Mbak Vio, bocoran. Tapi bocoran ini direkam Mbak, takutnya nanti berubah. Tapi prinsipnya ini yang nakes ini nanti siang dibahas, tapi usulannya dari Kementerian Kesehatan sudah ada. Kami di tim teknis baru terima kemarin, dan begitu terima kami langsung bahas untuk itu prioritas untuk teman-teman yang sudah bekerja, intinya itu. Mungkin Mbak Vio bisa tanya lagi setelah hari inilah ya, setelah Pancel bertemu. Kayaknya nomornya punya tuh. Udah sering ketemu sama Mas Suryo nih. Udah. Ya. Dari BKD nih masih ada pertanyaan lagi, raise hand. Silakan Bapak, kalau itu singkat padat saja Pak. Baik, izin melanjutkan yang tadi Pak. Ya. Kondisi tempat kami ada P3K yang meninggal dunia, sedangkan aturannya belum ada
tentang pemberhentian P3K. Lalu harus diapakan untuk P3K tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tentang perpanjangan tadi, Pak. Jadi perpanjangan ini untuk SK-nya, apakah SK itu menyambung dengan masa kerja sebelumnya, seperti halnya gaji, apakah otomatis bertambah dengan berkalanya, sedangkan aturan berkala pun saat ini belum ada, Pak ya? Mohon penjelasannya, Pak, untuk hal tersebut. Terima kasih untuk Ya, terima kasih. Yang pertama, aduh ini Pak, ada telepon dari bos. siap. Yang pertama, meninggal dunia itu kan berhenti ya Pak, di PP 49 juga status berhenti, salah satunya karena meninggal dunia. Di situ kemudian pertanyaan berikutnya, perpanjangan kontrak itu ya kontrak 1 tahun, misalnya kontrak 2 tahun, kontrak 3 tahun, misalnya di kontrak 3 tahun. Nah yang bersangkutan ini selesai kontrak 3 tahun, 6 bulan sebelumnya diperpanjang dalam tahun yang akan dikontrak Pak, dalam jangka waktu yang akan dikontrak di situ Pak. Jadi nggak akumulasi dari awal. Gitu ya Pak. Gitu ya, Pak Kasel, oke ya. Bukan akumulasi, Pak.